menampilkan ilustrasi dari geografi Sungai Brantas. Hilir Sungai Brantas memiliki karakter yang sangat unik, karena hilir Sungai Brantas terbelah menjadi dua, yaitu menjadi Kali Porong dan Kali Surabaya. Di Mojokerto, percabangan hilir Sungai Brantas dimulai. Kali Surabaya membentang ke arah timur laut sepanjang 41 km. Kemudian dipecah menjadi Kali Mas dan Kali Wonokromo atau Kali Cagir, yang berakhir di Selat Madura di kota Surabaya. Sementara Kali Porong membentang ke arah timur sepanjang 40 km dan bermuara di pesisir Kabupaten Sidoarjo. Secara total, Sungai Brantas mengalir sepanjang kurang lebih 320 km. Di mana hulunya atau titik nol Sungai Brantas berada di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Halo semuanya, kenalkan aku Konita. Nama aku Mazaya. Selamat datang di podcast Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang Sungai Brantas nih Kak. Nah, apa tuh? Ada yang tahu gak Sungai Brantas itu apa? Boleh dikasih tahu gak sih, Konit? Nah, jadi kalau kita bicara soal perdagangan Nusantara di masa lalu ya, nah pikiran kita tuh sering langsung tertuju ke laut kan pasti Kak. Karena seperti yang kita tahu daerah kita, negara kita ini tuh banyak pulaunya, banyak lautnya, dan kalau kita ngebahas tentang, kalau kita belajar sejarah tuh pasti dijelasin sama guru tuh orang Eropa atau orang luar tuh datang ke kita pasti dari laut dan pelabuhan kan Kak. Nah, itu juga nggak jauh-jauh nih kalau kita berbicara soal perdagangan di Nusantara masa lalu, pasti kita tuh bakal langsung mikir ke laut, kapal besar, terus juga pelabuhan pesisir dong pastinya, dan juga jalur samudra. Tapi bagaimana nih kalau ternyata uratnya di perdagangan itu justru dimulai dari sungai Kak? Wah, menarik, topik yang menarik nih. Dan bukan cuma sungai kecil, kita sedang bicara tentang Sungai Brantas yang merupakan sungai besar sejak abad 10 sampai 15 Masehi dan menjadi penghubung antara pedalaman Jawa Timur dan dunia luar nih, Konita. Oke, nah di kesempatan kali ini kita itu bakal membahas peranan Sungai Brantas dalam pelayaran dan perdagangan wilayah pedalaman Jawa Timur dari abad ke-10 sampai ke-15 ya Kak. Nah, mulai dari prasasti dan juga pelabuhan sungai sampai jejak desa-desa kuno di Delta Brantas. Jadi siapin ya imajinasi kalian karena kita akan berlayar ke masa Airlangga, Majapahit, dan pelabuhan Hujung Galuh. Nah, jadi secara geografis ya Kak, Sungai Brantas itu adalah sungai terpanjang kedua ternyata di Pulau Jawa. Jadi panjangnya itu sekitar 320 km. Nah, panjangnya itu mengalir dari lereng Gunung Arjuna hingga bermuara melalui dua cabang utama nih Kak, yaitu Kali Mas dan Kali Porong. Oh, jadi kita harus melewati dua ya dulu ya, Kali Mas dan Kali Porong. Betul. Dan cabang inilah yang penting ya, karena disinilah jalur sungai itu bertemu dengan dunia maritim. Betul banget Kak. Kita juga nemu dari penelitian Fauji dan Alrianingrum itu menyebutkan bahwa ternyata Brantas itu sebagai urat nadi ekonomi Jawa Timur loh Kak, di mana sungai ini tuh menghubungkan daerah agraris seperti Malang, Kediri hingga Mojokerto dengan pelabuhan-pelabuhan pesisir seperti Hujung Galuh dan juga Porong tadi. Wah, artinya hasil bumi dari pedalaman juga seperti beras, kayu, tebu itu tidak harus lewat jalur darat ya. Yang berat dan lambat, semuanya bisa diangkut lewat sungai loh teman-teman. Menariknya itu ternyata pelayaran sungai itu bukan sekedar dugaan tahu Kak. Jadi kita tuh punya bukti tertulis nih. Salah satunya yaitu adalah Prasasti Kamalagian tahun 1037 Masehi dari masa Raja Airlangga. Wah, di prasasti itu muncul istilah banyaga, puhawang, pedagang, dan nahkoda. Betul. Jadi ini tuh menunjukkan nih bahwa pelayaran sungai itu sudah terorganisir ternyata dari dulu Kak. Dimana bahkan Airlangga itu membangun sebuah bendungan seperti Waringan Sapta dan Kamalagian agar aliran sungai itu tetap stabil untuk irigasi dan juga pelayaran.
Jadi sungai itu bukan hanya jalur ekonomi ya Kak, Betul banget. tapi juga sebagai proyek politik dan teknologi kerajaan. Nah, sekarang kita ke wilayah Delta. Disinilah aktivitas ekonomi sungai mencapai puncaknya nih teman-teman. Nah, di mana ada penelitian dari Andri itu tuh menunjukkan bahwa Delta Brantas itu pada abad ke-10 merupakan sebuah pelabuhan yang ramai banget, di mana bukan cuma wilayah pinggiran. Jadi banyak perahu dan kapal itu dari berbagai daerah tuh singgah di pelabuhan ini. Wah, salah satu lokasinya pentingnya adalah Kambang Sri yang diduga berada di Desa Bangsri, Sidoarjo sekarang. Jadi nama Kambang Sri itu muncul ya di dalam prasasti Ganda Kuti. Nah, di sini tuh berdiri bangunan keagamaan yang erat kaitannya dengan komoditas perdagangan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari peta persebaran desa kuno Delta Brantas, tampak jelas desa-desa itu mengikuti alur sungai. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa distribusi barang itu tidak lewat satu jalur saja, Kak. Di mana melainkan melalui jaringan sungai dan juga tambangan, mirip sistem kayak sistem logistik modern tapi versi abad pertengahan gitu, Kak. Oh iya. Nah, jadi masuki abad ke-14, peran Brantas tuh ternyata makin kuat di masa Majapahit. Seperti kita melihat di proses Canggu, itu di tahun 1358 Masehi mencatat setidaknya ada 44 pelabuhan sungai. Oh, Canggu, Trowulan hingga Ujung Galuh membentuk jaringan juga ya Kak, perdagangan berlapis. Betul, jadi barang dari pedalaman itu dikumpulkan di pelabuhan sungai, lalu dikirim ke pelabuhan laut. Sebaliknya, keramik Tiongkok, kain, dan juga logam itu masuk ke pedalaman lewat jalur yang sama. Jadi Sungai Brantas itu bukan sekedar sungai, ia adalah ruang ekonomi, jalur budaya, dan simbol kekuasaan. Betul, mulai dari Erlangga hingga Majapahit, Brantas itu menjadi poros peradaban agraris maritim Jawa Timur ya tentunya, di mana sungai ini membuktikan bahwa perdagangan yang besar itu tak selalu dimulai dari laut, tapi seringkali dari pedalaman yang menyusuri aliran air. Wah, menarik sekali ya topik kita hari ini. Betul banget, menarik Jadi banget. kita tahu nih kalau misalnya Sungai Brantas itu banyak sekali kegunaan dan sangat berpengaruh ya kepada kehidupan pada saat itu gitu. 16 kabupaten kota di Jawa Timur. Mulai dari Kota Batu, Kota Malang, sebagian Kabupaten Malang, sebagian Kabupaten Blitar, Kota Blitar, sebagian Kabupaten Tulungagung, sebagian Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, sebagian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, sebagian Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Pasuruan, sebagian ke Kabupaten Gresik, dan sebagian kecil dari Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun juga masuk area Das Brantas. Kondisi fisik dan lingkungan dari area-area tersebut seperti jumlah curah hujan, luasan hutan, area terbangun, hingga bencana alam seperti erupsi gunung api dan longsor akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem hidrologis dari Sungai Brantas. Sungai Brantas telah lama menjadi bagian dari perjalanan sejarah penduduk di Jawa Timur. Di sisi lain, banjir dari Sungai Brantas juga selalu menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah tengah sampai hilir. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyusuri sejarah bersama kami. Sampai jumpa lagi, dadah! Bye-bye!